Assalamualaikum. Ya, masih ingat gak? Enggak. Satu jari kanan, masih ingat? Masih. Itu namanya siap. Oke ya, ulang ya. Ada bisa bikin? Ada apa? Enggak. Udah, sama ibu aja yuk. Satu kanan, satu kiri. Oke? 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan lewat dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, jangan ulang lagi. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan lewat dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, lalu duduk rapi. Oke, duduk rapi ya. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke tema 1. Nanti ada komplek. Tema 1, subtema ke-3. Kenapa nggak perhatikan kemarin? Subtema kedua di pembelajaran 1. Bal. Nah, kalau yang sebelumnya kita belajar tentang hewan itu berkembang biaknya seperti apa, lalu tumbuhan berkembang biaknya seperti apa. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara melestarikannya. Oke, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kira-kira kenapa hewan, tumbuhan, manusia, makhluk hidup itu harus berkembang biak? Karena biar tidak punah. Iya, supaya tidak punah. Nah, makanya kita harus tahu dulu bagaimana sih sebenarnya pembentukan dari bumi itu seperti apa. Ya, jadi kita akan menyaksikan video. Nah, videonya itu tentang menjaga lingkungan. Baikah? 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 Bu. Pak, ini kok tadi gerak. Si Iqbal tadi gini-gini deh, Bu. Udah nggak usah digerakkan. Udah nggak. Kok pokoknya Diciduk deh, Bu. Ganggu-ganggu, Bu. Oke, guys. Sekarang kita akan nengok YouTube. Nah, guys, orang paling usil, guys. Ibu, Ded, kau tengok baju Ibu. Bu, Bu Eka, rabun Bu, rabun. Dah, oke.
Iya, Re. Itu kakak adik tuh, guys. Kakak adik. Posisi diam. Sapu angin. Bus. Sapu angin. Bus. Sapu diam. Oke, jadi tadi kenapa setiap makhluk hidup? Ya, ada tuh kan. Kenapa makhluk hidup perlu Membuat anak. Nah, karena agar tidak punah. Tapi kepunahan itu tidak bisa dihindari apabila terjadi beberapa hal. Nah, jadi supaya kamu memahami seperti apa sih bumi itu idealnya. Bukan bulatnya, bumi itu bagusnya aslinya itu seperti apa? Apakah dia penuh tumbuhan atau Penuh laut. penuh dengan gedung-gedung? Kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya bentuk bumi di awal itu bagaimana terjadi. Sih, abang ganteng. Sih. Beb, Beb, banyak kali cewek lo. Gimana kameramennya yang tahu? Iya.
salah satunya. Lalu 1760 awal revolusi industri. Tahun 1903 pesawat terbang diciptakan. WC kota. Mulai ada kota ya, ada banyak kotanya. Oke, di sini kita bisa lihat keadaan kita saat ini. Di situ ada adik nggak? 1957 awal manusia mulai mencoba untuk keluar angkasa. Betul ya? Amin. Siapa tahu ada jadi apa? Pesawat dunia nih. Oke, ini satelit. Ini kondisi yang dicita-citakan. Berapa orang yang Nabi Adam dulu. baru manusia purba, Bu? Tahun nih, apakah manusia akan berhasil menemukan planet lain yang dapat ditempati? Itu cita-citanya manusia. Kenapa? Karena bumi diperkirakan akan hancur. Tahun XXX itu berarti belum tahu kapan bumi akan kiamat. Kira-kira seperti ini gambarannya. Ketika kiamat, maksudnya apa? Bumi itu hancur. Makanya pada masa itu akan ada manusia-manusia yang mulai mencari planet lain untuk ditempati karena bumi sudah mulai tidak hancur. Seperti itulah diperkirakan ketika kiamat, ketika bumi tidak ada lagi. Apakah manusia akan berhasil? Oke. Sekarang silakan keluarkan buku latihan kamu. Keluarkan buku latihan kamu, itu kasih setiap video satu soal. Kamu langsung jawab. Yang pertama, seperti apakah kondisi bumi pada mulai? Kondisi terbaik bumi itu yang seperti apa menurut kamu? Iya. Kondisi bumi yang terbaik itu yang seperti apa menurut kamu? Menurutmu bagaimana kondisi terbaik bumi? Tidak perlu. Langsung jawaban. Nomor 1. Menurutmu bagaimana kondisi terbaik bumi? Tidak usah bikin soal, langsung jawab. Menurut pendapat kamu kondisi terbaik bumi itu seperti apa? Itu. Menurutmu bagaimana kondisi terbaik bumi? Baik-baik saja. Kondisinya, kenapa buku latihannya nggak ada? Oh, di atas buku latihannya ada. Menurut kamu kondisi bumi itu terbaik, yang paling baik terbaik itu seperti apa? Ada oksigen. Dikit lah, kan ibu tanya pendapat kamu. Iya. Langsung jawab, ibu kasih waktu 3 menit. Ya kan menurut pendapat kamu bagaimana bumi, kondisi terbaik bumi? Hah? Pas meteor jatuh. Lebih bagus. Ada dinosaurus. Ya udah, kalau merasa kamu kondisi terbaiknya silakan. Ibu tanya pendapat kamu. Tidak. Jadi jangan
kalau ibu tanya menurut kamu kondisi bumi yang terbaik itu seperti apa? Bu, oksigen bisa bersih. Bu, oksigen bisa bersih. Hah? Oksigen harus bersih. Ya. Adalah vertebrata. Vertebrata itu hewan yang bersel satu. Bersel satu. Yang tidak punya Cacing. ya, cacing. Aku pintar. Baca Iqbal. Satu menit lagi ya. Bu, ada yang Pendapat sendiri ya. Pendapat sendiri. pendapat sendiri Arya. Yang ibu tanya pendapat sendiri. Yang ibu tanya pendapat sendiri. Yang kedua. Dah. Berikutnya. Hah? Kan ibu tanya satu. Nomor satu. Dah. Pendapat itu satu. Itu kamu bikin pendapat kamu. Ibu nanya pendapat kamu. Bukan ibu tanya di menurut buku. Satwa liar. Kamu udah nonton nih Kalau menurut kita tuh ya, full. Bu, ginian Bu. Hewannya bikin. Bisa dilanjut? Kalau tadi itu kondisi bumi dari mulai terbentuk sampai prediksi manusia ketika bumi itu hancur. Itu. Nah, kalau sekarang kondisi bumi yang diakibatkan oleh manusia. Nih, judulnya adalah man. Man itu orang. Penebangan hutan secara liar. Nah, udah kenal bagus. Oke. Ini yang dilakukan oleh manusia, sadar tidak sadar. Ya, yang sudah nonton dia macam. Ini yang dibikin sama manusia. Sadar tidak sadar, ini yang kita lakukan, tapi di sini digambarkan satu orang.
Mungkin dia kan kisahnya nakut. Ulang lagi, Bu. Oke, dah. Sekarang tugas kedua. Ini videonya masih banyak. Dah, tugas kedua. Menurutmu Apakah itu baik? Apakah itu? Bagaimana kondisi bumi? bagaimana kondisi bumi saat ini? Berarti saat ini, Bu. Ada sampah di rumah. Yang di video tadi itu gambaran manusia saat ini. Dah, menurutmu bagaimana kondisi bumi saat ini? Hutan-hutan Kalau tidak kalian botak. cari ya videonya Steve ini, lanjutannya waktu pas masa COVID itu karena manusia semuanya di karantina, semuanya jadi lebih lestari. Tumbuhan banyak, hewan pun banyak. Mana ada hewan juga kena COVID loh, Bu. Karena mereka tidak kemana-mana, gitulah. Kalau kamu cari ya video lanjutannya. Oke, silakan. Menurutmu bagaimana kondisi bumi saat ini? Saat ini kan, Bu. Iya, saat ini. Video ini kan gambarannya saat ini. Siapa tahu kamu lupa. Hah? Bukan hanya video. Boleh yang di video, boleh. Pokoknya pendapat kamu kalau misalnya yang di video ini sesuai, silakan pakai yang di video. Banyak kita yang di video aja lah. Boleh. Akan benih. Kalau rasanya yang di video sesuai, silakan. Nah, ibu hanya nanya menurut kamu. Kolam. Sungai. David. Membunuh hewan kan? Bu, membunuh hewan kan berarti? Membuang limbah. Ada berapa video? Ada 5 tapi semuanya kurang lebih semua videonya Hewan-hewan di bolo. Tadi itu punah hewan-hewan, Bu. Iya, punah ya. semua hewan mati. Isinya tinggal terakhir karena manusia yang tidak puas. Terakhirnya hewan semua mati, tumbuhan mati, limbah sama sampah yang banyak. Bikin 3, Bu. Setiap satu video Ya, aku banyak tim Eng Kak. sudah. Oke, berikutnya. Ya. Ega. Kurang lebih seperti ini kondisi yang terjadi saat ini dan mungkin di masa depan nanti sampai kondisi seperti ini, sampah bertumpukan, limbah di mana-mana, barulah manusia bisa puas. Ibu pakai inai. Ini kan dulu dia puas. Ada siapa di depan semuanya metal. Nah, jadi seperti ini di kondisi yang Boleh panjang. Hah? Boleh panjang. Nah, jadi nih ya, kalau tadi ada hewan yang punah, ada hewan-hewan mulai punah, tumbuhan mulai punah. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi jika hewan punah. Bu Irham mau pindah. Jangan nampak saya. Sangat nampak. Alay deh. Ada. Dan bisa, Bu. Udah saya di belakang. Apa yang terjadi jika hewan sudah punah? Tak. Dung tak. Dung. Segala kehidupan yang
elemen yang ada di ekosistem memiliki peran masing-masing dan secara saling membutuhkan. Hal ini tentu bukan hanya mengenai eksistensi manusia, namun juga eksistensi hewan-hewan yang tersebar di seluruh penjuru bumi dengan habitat yang masing-masing yang ada di bumi akan mampu berjalan dengan baik apabila tak melibatkan hewan sebagai salah satu makhluk yang ada di dalamnya. Hal ini juga yang membuat hewan-hewan berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Jika mengatakan bahwa hewan tidak ada di dunia, maka beberapa hadir akan dampak yang mungkin terjadi. Jangan lupa apabila tidak ada hewan. Bahan pangan. Berbicara mengenai ekspektasi yang berkaitan dengan situs mereka, hal ini memang betul sebab dilansir General Multilingual Environmental Thesaurus, eksploitasi yang berhubungan dengan hutan dimaksudkan dengan tindakan mengambil sumber agrikultur, salah satunya seperti batang pohon hingga tumbuhan. Hal seperti ini sudah banyak terjadi di beberapa negara yang memiliki sumber agrikultur yang luas. Membayangkan jika hewan tak ada di dunia, maka eksploitasi yang dilakukan terhadap hutan dan tumbuhan akan semakin menghilang. Hal ini disebabkan karena ketidakadanya hewan sebagai salah satu sumber makanan justru akan membuat manusia beralih pada tumbuh-tumbuhan dengan jumlah manusia yang banyak. Maka hal ini akan membuat sumber bahan makanannya pun akan besar. Sementara aktivitas penanaman bahan makanan bisa jadi tidak maksimal sebab tidak adanya hewan yang dapat membantu prosesnya. Bu, Irham mau pindah depan. Segala pekerjaan di masa lalu akan banyak dilakukan secara manual. Ketika melihat sejarah, mungkin akan ada banyak orang yang baru menyadari seberapa pentingnya peran hewan untuk aktivitas manusia. Khususnya di masa lalu, beragam hal banyak menggunakan hewan untuk membantu memudahkan proses yang dilakukan manusia. Mengutip dari Histoire Alberta, banyak masyarakat yang menggunakan hewan untuk berburu, mengumpulkan bahan-bahan, hingga membantu proses agrikultur dengan baik, layaknya kerbau yang membantu petani dalam membajak sawah. Jika tidak pernah ada hewan di dunia, maka dapat dibayangkan bahwa segala pekerjaan masa lalu juga tak akan pernah melibatkan hewan. Sebagai gantinya, justru segala aktivitas akan banyak dilakukan secara manual, sehingga kerap kali memberikan rasa lelah sebab tak mudah dalam melakukannya tanpa bantuan hewan. Itu namanya angsa. Bencana alam merupakan hal alami yang mungkin banyak terjadi di beberapa wilayah yang ada di bumi. Ada banyak bentuk dari bencana alam, dari mulai tsunami, gempa bumi, gunung meletus, angin badai, longsor, dan masih banyak lagi. Dari berbagai bencana alam yang dapat mengancam manusia, ternyata hewan memiliki peran penting sebagai penanda alami atau alarm berbahaya sebelum terjadinya bencananya alam, dan hal ini bisa diperhatikan oleh manusia. Ada beberapa tanda bahaya yang ditunjukkan hewan, misalnya gajah, leopard, monyet, hingga burung yang dapat memberikan tanda bahaya sebelum bencana alam terjadi. Seperti yang dilansir Songko, jelas saja hal ini disebabkan karena memang hewan memiliki indera khusus yang dapat mendeteksi bencana, sehingga banyak dari mereka biasanya mencoba mencari tempat aman untuk berlindung sedang terjadi bencana. Ini apa, Bal? Ini apa? Apa ini namanya? Manusia secara umum dapat mengkonsumsi apapun, baik hewan ataupun tumbuhan, sebab dikenal sebagai makhluk Jenisnya apa? omnivora. Hal ini juga yang membuat sumber pangan memiliki peran yang sangat penting Jenisnya apa? kebanyakan manusia, sehingga sangat sulit membayangkan bila sampai terjadi krisis. Sebaliknya, justru membayangkan bila hewan tak pernah ada di dunia justru sama saja dengan membayangkan krisis pangan yang berkepanjangan, militerisasi, perubahan akan suku, kelembapan, dan banyak faktor lain justru akan membuat penurunan terhadap produksi makanan. Bila hewan tak ada, kemudian manusia dihadapkan pada persoalan panen akibat perubahan iklim, maka Kita pelihara aja hingga sampai gede. pangan berkepanjangan.
Ternyata memang hewan memegang peranan yang sangat penting Ini Adit ya, guys. dalam ekosistem yang ada di bumi. Sulit membayangkan jika Itu salah namanya satu anak hilang, orang. sebab dapat menyebabkan elemen lainnya juga jadi sulit berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, manfaatkan setiap sumber daya secara bijak agar tak sampai terjadi kepunahan. Ya. Jadi, Dampak apa yang akan terjadi jika di bumi tidak ada tumbuhan? Ya, jadi itu yang akan terjadi bila tidak ada hewan. Oke, siapa yang masih ingat apa saja tadi? Yang pertama, Apa, Bu? Bahan pangan mengurang. ya bahan pangannya berkurang atau bisa terjadi krisis pangan karena salah satu sumber makanan kita itu adalah hewan. Berarti kalau tidak ada hewan, berarti kita akan terjadi krisis. Buat dia nengok Jadi Google. masalah dan kemungkinan akan kekurangan bahan untuk dimakan. Nah, jadi ikan makan enggak? Enggak. Ah, ngapa? Jadi apa makan? Telur? Kalau Itu kan dari hewan kupijak kalau dek. terus tempe Tengok lah tuh, ketawa kan? Ketawa kan? Ah, ganden deh. jadi kalau tidak ada Siapa hewan, aja? tumbuhan pun nantinya bisa jadi. Itu tukang fitnah, guys. Pertanyaan ibu sekarang yang ketiga, Tukang viralin. apa yang bisa kamu lakukan? Duduk termenung, mematap awan. Untuk menjaga Tidak membunuh. Rifki aja, Bu. Rifki, Bu. Jaga dulu. kelestarian alam. Dah, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kelestarian hewan? Bunuh hewan. Bunuh orang yang bunuh hewan. Udah, Bu. Udah, Bu. Dan silakan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kelestarian hewan? Satu saja jadi. Kasih makan hewan. Masih hewan. Kita kalau dikasih makan hewan tak mati. Betul. Nomor 3 benar dong. Oke. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kelestarian hewan? Bu, hewan makan di hutan kan, Bu? Ya, bisa makan di hutan, makan di rumah bisa juga. Orang hutan tuh makan di rumah makan pun bisa, Pak. Memberi makanan secara apa, Bu? Pokoknya misalnya ini. Tidak menebang. Terus. Dedek nih ya. Ibu, Arya mau bilang cewek. Arya kamu udah dikepung. Teman. Teman kalian masih kecil, kencing belum lurus. Teman. Kencing lurus aku. Bacot ya. Sunat dulu. Apa? Aku bilang Dede. Aku bilang Sudah. Ya, lanjut ya. Kalau tadi hewan, tumbuhan. Apa yang akan terjadi jika di bumi tidak ada tumbuhan? hewan dan manusia tidak ada oksigen. satu makhluk hidup yang hidup
hidup di bumi dan mereka adalah salah satu makhluk Ini yang mampu suaranya kok gini terus ya. melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memiliki peran yang Udah kan. Terhadap produksi makanan. Tak sampai terjadi kepunahan, ya. Ded, aku duduk situ ya, Ded. Suruh ibu tadi. Di bumi tidak ada Bu, tumbuhan. duduk situ ya, Bu. Ya, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang hidup di bumi dan mereka adalah salah satu Dan saya makhluk mereka hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Sekarang mari kita bayangkan jika tidak ada tumbuhan, dampak apa yang akan terjadi ketika tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi mati atau tidak ada? Ada ya nih. 1. Suhu bumi akan meningkat. Suhu bumi akan Apabila meningkat. tidak ada tumbuhan di bumi, maka suplai oksigen Itu kok bisa hidup dia tuh, Bu? Ya, kalau tidak ada bumi, kalau tidak ada efek tumbuhan. lain yang tidak ada ini akan menjadikan kondisi bumi panas atau suhu menjadi panas akibat oksigen yang tipis. Contohnya saat sebuah wilayah masih ada banyak tumbuhan, misalnya di hutan. Maka udara yang terdapat pada wilayah tersebut akan terasa sejuk, namun saat Ini sebuah sapi wilayah sama tadi kambing tidak terdapat tumbuhan, maka udara yang dihasilkan akan terasa panas. 2. Tidak ada persediaan makanan. Woi, belum kasih soalnya nyata dong. Persediaan makanan Hewan kalau tidak maupun ada. untuk manusia. Jika tidak ada tumbuhan yang menghasilkan makanan, maka kita tidak akan punya sumber energi dan tidak ada pula persediaan bahan makanan pokok. 3. Ketidakseimbangan rantai makanan. Apabila tumbuhan sebagai penghasil makanan tidak ada, maka hewan-hewan karnivora pemakan tumbuhan akan habis. Begitu pula dengan hewan-hewan karnivora yang memakan hewan pemakan tumbuhan, juga akan habis. Karena itu rantai makanan pun akan musnah dan keseimbangan ekosistem. Ini singa, Cok. 4. Jadi bencana alam. Menjaga supaya tidak terjadi kerusakan seperti tanah longsor, erosi, dan Kalau tidak ada hewan, jika tidak ada bahaya juga ketika bencana kita tidak tahu. Sini ada, Bu. maka akan terjadi Karena ada beberapa hewan yang bisa prediksi. Kalau tumbuhan tidak ada bisa menjadi jika tidak ada satu tumbuhan yang ada, maka Kelengkeng. makhluk hidup akan sulit bernapas hingga kehausan dan kelaparan, Kelengkeng itu. sehingga bisa dipastikan bahwa kehidupan akan mati. Dan inilah akibat terfatal dari tidak adanya tumbuhan di bumi. Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Jadi, sebagai manusia yang baik, kita haruslah menjaga tumbuhan supaya ekosistem tetap Ded, terjaga. Ded. Sampai jumpa. Ded. Oke, pertanyaan berikutnya. Cewek. Cewek kata Adit. Apa Yang terjadi. Supaya gede. Oke, apa yang bisa kamu lakukan Tanya. menjaga Mencak, kelestarian tumbuhan? Tanya. Setidaknya satu saja. Dan bisa dari langkah kecil. Jadi tidak harus Mengasih pupuk. kegiatan, tidak harus kita buat kegiatan menanam pohon, tidak. Dari satu hal kecil yang kamu lakukan. Terus itu gak sambung dulu sedang. Terus menerus bisa memberikan efek yang besar terhadap Pulang jaga. Pulang jaga. apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga Weh, kelestarian. nanti mencampur lagi. Kelas main kedua cepat lagi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan? Memberi pupuk. Apa menurut kamu? Yang ibu tanya hanya menurut kamu. Sudah? Belum. Tidak menurut gua soalnya ya. Ada. Gabo, gabo. Enggak apa-apa. Ega. Oh, Sibu aja. Sibu aja nih. Enggak ada. Cepat. Ya, lanjut ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hewan, kelestarian tumbuhan. Salah satu cara atau hal yang harus dilakukan adalah menjaga kelestarian dari tempat.
aku mau dapat jawaban. Nih, kayak gini kondisi. Malam ya. Kita melihat gambarnya aja pasti segar. Bayangkan tak? Bagaimana jika ini hancur? Bagaimana jika ini musnah? Nanti akhirnya anak cucu kita nantinya hanya bisa lihat gambar kayak gini. Anak Adit dengan Alira. Dit. Hewan pelestarian tumbuhan. Sakit aku sayangmu. Candu fakta. Di seluruh dunia memiliki keberagaman hewan dan selain itu, spesies hewan dan keberadaan seluruh dunia semakin berkurang. Negara kita Indonesia digantung oleh banyak hewan dan tumbuhan yang mendekati status pemulihan besar-besaran. Tidak seperti yang terjadi di era dinosaurus dahulu. Dalam kurun waktu 500 tahun terakhir, sebanyak 844 spesies Babi air. dan menjadi primus Babi air kan, Bu. Banyak sekarang hewan dan tumbuhan yang hilang. Contohnya siamang kan, Bu. Sebanyak 2 persen dari total jumlah penyu di seluruh dunia seluruhnya pada 2025. Sebanyak 50% dari total populasi Pelaminan, Bu. 10% dari total flora dan fauna di Asia juga akan punah dalam waktu dekat. Kan udah belajar loh di BMR tumbuhan. Kepunahan. Nah, rupanya penyebab utama risiko kepunahan itu adalah aktivitas manusia loh, bukan siapa lain. Jin dari yang ber-BTS. Siapa ada suka tuh? Ganteng ada lagi. Seperti gunung letus, gempa bumi, dan bintang asteroid yang membuat angkasa, maka dengan masa saat Bintang turun. oleh makhluk yang sangat Bintang jatuh. muncul bisa setidaknya ada 5 penyebab utama kepunahan Nih, jangan apa bukan. Bu, udah 1 jam. Nih, solusi pencegahannya bagaimana? BTS. Menyaring sampah sebelum Ikan ditangkap. Lembaga ditangkap. Wah, ngeri lagi. Nani menanam kembali hutan yang membuang sampah pada tempatnya. Skema ini Di Alpin deh. Det. Tadi di Alpin. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka.
Dan pastinya sudah tidak tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Apa jadinya jika suatu hari tidak ada hutan? Kalau menjelaskan nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton Ayo fotonya di bawah. yang suka dulu ketemu hutan. Oke, itu baru sebagai pikiran aja. Kebanyakan ini juga beramal ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang dan pastinya napas kita semua jadi sesak karena hutan menghasilkan udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak gini? Ini fakta kalau hutan itu nyatanya dekat banget. Maka jawabannya mungkin nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa, kehidupan bakal jauh berubah. Iya, kehidupan hutan ibarat ikan yang tak ada. Yang pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang gak punya hutan kayak kata raja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Kata raja bela-belain hutan sendiri. Karena dia di negara tidak ada hutan. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Dan nyatanya ada juga ancaman tersembunyi yang lebih menutup. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Bayangin hampir semua kebakaran hutan itu terjadi sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen membuka lahan. Baru cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal. Sekaligus mengancam jumlah khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut banyak. Kebakaran juga nyebabin kerugian triliun rupiah, uang yang cukup membiayain 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini gak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia pun tiap tahunnya dari 15 miliar ton. Sakit mata saya. Sakit bro, kelilipan adek. 200 tahun, semua pohon di bumi bakalan habis. Enggak nih bawa sebelah sini nah, masuk bulu tadi. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram. Tapi Asik. sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti membuat solusi untuk mencegah api biar nggak melahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun kita udah cukup bantu. Pastinya yang bisa kita lakuin adalah nyebarin info tentang ini dan menggunakan hutan dan follow media sosial organisasi. Apa? Weh, aku terus dong kali salahin. Kita bisa ikutan Apa dong? Bacot lu. Oke, soal berikutnya. Apa aku nggak ada apa? Lu ikut terus kan? Dek. Mengapa menjaga kelestarian hutan itu sangat penting? Menurut kamu, mengapa menjaga kelestarian hutan itu penting? Karena mendapat oksigen. Aku bikin ibu. Oke, itu ya. Kasih deh. Karena agar gitu kan, Bu? Mengapa menjaga kelestarian hutan itu penting? Jangan Siap, Bu. Siap, Bu.
Bu, nggak nampak, Bu. Ya, jadi sekarang ini banyak kampanye-kampanye untuk menjaga. Biar kita bisa Tunggu, Bu. sama-sama. Bu, tunggu. Seperti biasa, terima kasih. Jadi jaga lingkungan. Mengapa? Menurut kamu mengapa menjaga kelestarian hutan itu penting? Kita tahu nih, penting. Kalau penting kenapa? Karena agar tidak punah. Agar bisa dimakan. Agar apa? Agar oksigen selalu ada. Oksigen harus ada, Bu. Karena agar oksigen Ya, jadi ya sudah selesai. Tunggu, Bu. Tadi banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat di dunia. Nah, jadi sudah banyak masyarakat di dunia yang sadar bahwa perlu menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, hutan agar keberlangsungan manusia di bumi juga bisa Manusia dan hewan. lancar. Nah, jadi ini salah satu bentuknya adalah yang pertama, ada yang membuat film dokumenter tentang itu tadi contohnya video yang ibu kasih tadi. Nah, apa yang terjadi bila tidak ada hewan, apa yang terjadi bila tidak ada tumbuhan. Nah, banyak yang membuat video-video seperti itu. Lalu ada juga yang membuat poster. Ada yang membuat poster bagaimana untuk menjaga kelestarian, dan ada juga yang membuat lagu. Ini salah satu contoh lagu yang dibuat. Cepat. SK Korea. Pesawat terbang. Salah satu contohnya lagu yang dibuat mereka membuat tentang Bila nanti saatnya telah tiba, ingin kau menjadi istriku. Iya. Jaging. Sendal aku tuh. Pais. Jangan buang sampah sembarangan. Suck your butt? Malah ngelawan tuh sepak malah ngelawan. Pick up the trash. ini sih bang Buku pantun Jarjin dapat. dapat buku ya. Buku pantun. Bisa burung masuk situ dong. Ini tahun berapa dia lagunya? What up, world? It's your boy. Just one of the guys around here. Well, I have to be more specific. I'm a human. Just wanted to, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say, Artinya apa? Jangan doang sama sembarangan.
Dan gajah. Pertama kali itu kok. Give each other names like Pedro. Yeah, we like to wear clothes. Still look beautiful. We don't know how to turn. But these days, it's like we don't know how to hang on these shootings, pollution. We under attack on ourselves. Like, let's all just chill. What we built. Like, look at the internet. It's crazy as hell. Fellas, don't you let it come on you obsessed. Better than a dick. So what we gotta do? Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Are we gonna die? You know what, people? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being... Guys, everybody look into whatever the fuck Leonardo DiCaprio is always pushing, because I feel like that guy knows more about the Earth and how we're fucking it up than anybody. Like, if the aliens did come, our guy, our rep. In fact, the profits that come along with the streams and the sale of this song are going right into the Earth. Let's raise some money for charity. Any words, Leo? This might be my favorite song ever. It's awesome. Thanks, Leo. We love the Earth. It is our planet. We love the Earth. Oke, jadi Jadi pesan dari lagu tadi adalah cintai ibumu. Cintai bumimu. Cintai bumi. Jadi mereka memberitahu dari lagu ini Bal, kancing kau. dirinya jaga kebersihannya, jaga bumi. Paling bawah, paling bawah. Lestari. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan kampanye. Kampanye itu, Bu. Kampanye itu berarti kita menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan pendapat kita. Kita akan membuat poster. Oke, kumpul tadi silakan satu setiap leret kumpulkan satu orang kumpulkan di ujungnya. Sini. Ini kamu di sini. Sini. Geser, geser. Geser.
Alisa selingkuh. Bal. Hah, saya ngirim bal. Dari tadi lagi Akbar. Kok saya? Bu, mau ngapain, Bu? Bu, ini bisa tahu? Tepuk angin. Bus. Kemudian. Oke, dulu yang Bu, mengganggu, Bu. Jadi kamu adalah membuat poster. Oke, Poster apa, Bu? Nggak muat deh, Bu. Berlopar tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Di dalam hati. Kok Tommy ke Ibu? Yang mana? Gak ada buku latihan kamu di situ. Tinggal nggak? Emang tinggal. Di sini dah. Dah, poster yang harus ada di poster pertama. Nah, dalam membuat poster yang penting itu adalah temanya dulu. Temanya Ibu kasih menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, kalau di dalam poster, ini misalnya poster nih. Nah, kamu posternya boleh seperti ini, boleh kertasnya pas berat boleh. Oke, boleh bentuknya potret atau landscape. Nah, setelah itu yang perlu ada di dalam poster adalah gambar. Misalnya, kamu akan membuat poster tentang hewan dan tumbuhan. Tentunya kamu akan bikin gambar tumbuhannya. Lalu kamu akan membuat gambar hewannya. Misalnya di sini. Nah, misalnya seperti ini. Atau menjaga kelestariannya kamu gambar pohon yang sudah hancur, yang sudah ditebang. Kamu gambar nih, lalu ada burung yang mati di bawah, misalnya. Burung keok. Misalnya ada hewan-hewan yang mati, lalu ada manusia
gambar ya guys. Berikutnya yang perlu ada di dalam poster bagus, adalah kata-kata atau kalimat slogan. Bu. Bu, ini saya pindahin ujung ya, Bu. Dan berikutnya yang harus ada adalah kata atau kalimat slogan. Oke, perhatikan. Tepuk angin. Udah, bisa dilanjut? Bisa. Ya, tadi ada gambar. Yang pertama tadi tema, udah ada temanya, lalu gambar, lalu ada kata-kata atau kalimat slogan atau kalimat ajakan atau ajakan. Ajakan apa? Untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Misalnya, jagalah apa? Misalnya, jagalah kelestarian hewan dengan apa? Atau jangan tebangi pohon. Nah, atau kamu buat gambar bumi. Buat gambar bumi, di sini ada pohonnya, ada pohon, lalu ada orang, lalu ada hewan. Nah, gitu. Kamu buat kata-kata kalimat slogannya kalimat. Kata-kata tidak berarti. Jagalah bumimu. Siapa tuh, Dek? Tuh, contoh dari Kata-kata tidak baru berarti. Siapa kemudian tuh? kamu warnai. Paham? Bikin itu dalam kotak berdua coba. Hah? Dalam kotak dua tuh bikin. Iyalah katamu itu soalnya gitu. Tidak harus seperti ini posternya, yang penting temanya adalah menjaga kelestarian hewan dan Jangan sampah pada tempatnya, Bu. boleh buang sampah pada tempatnya. Wah, bikin gambar tong sampah, buat gambar orang yang mengambil sampah, boleh. Intinya adalah menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Oke? Ikut-ikut. Kalau mau baca tentang poster, Judullah hewan. Dan siapa? Dan siapa? Gajah-gajah tidak berarti. Katakan ini. Di belakang, di belakang. silakan dikerjakan. Buat di buku gambar. Gambar apa? Poster. Kata-kata tadi. Kamu kata-kata tidak berarti. Apa? Ini apa kalimat? Kalah ya guys, perempuannya guys ya. Apa nih? Main lagi nanti ya guys. Halo guys. Kok penting loh, ganteng aja lah. Aku foto lagi aku.